Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Safinatun Najah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya. Kemarin terakhir kita bahas tentang ini ya, tentang memandikan mayit. Berarti sekarang faslun fi takfinil mayit. Nah, silakan Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi takfinil mayyit. Maiti. Kok mayyiti? Fi takfinil mayyiti. Aqallul kafani thawbun ya'ummuhu wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaifa walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatani. Pembahasan tentang cara mengkafani jenazah gitu saja. Cara mengkafani jenazah, sedikitnya mengkafani dengan thawbun ya ummu, yaitu kain yang menyeluruh, apa ya? Ya, maksudnya kain yang menutupinya gitu. Kain yang menutupinya, dan sempurnanya bagi seorang laki-laki adalah 3 helai kain, dan bagi perempuan komis itu apa saja? Komis itu baju gamis, baju kurung. Baju gamis. Oh iya, baju gamis. Khimar itu penutup kepala ya saja. Kerudung ya, penutup kepala. Wa izarun sarung, wa lifafatani dan 2 helai kain. Taib. Faslun khabar yang dengan mubtada yang dibuang, fi takfini jar wa majrur al-maiti mudhafun ilaih. Aqallu mubtada, al-kafani mudhafun ilaih, saubun khabar, ya ummu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamir mustatir yang udu ala saubun isdih. Naam, ke saubun. Saubun, al-ha'u mudhafun ilaih. Maf'ulun bih ya? Kan setelah film mudhari nggak mungkin mudhaf ilaih dong. Ya, maf'ulun bih. Ya ummuhu maf'ul. Al-ha'u maf'ul bih. Wa harfu atfin akmalu ma'tufun ala mubtada. Mubtada lagi tadi. Karena lihat langsung jadi apa kalau antum bilang ma'tuf? Sendirian dia. Akmalu mubtada, al-ha'u mudhafun ilaih, lirrajuli jar wa majrur, thalathu khabar, lafaifa mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih tadi ya? Kenapa nggak lafaifi? Ini apa? Ghairu munsharif tadi. Isim ghairu munsharif. Karena ini Ustaz apa? Sigat muntal jumu' ya, dengan wazan fawaid. Sigat muntal jumu'. Terus Wa harfu atfin lil mar'ati jar wa majrur sebagai mubtad, sebagai khabar ya, sebagai khabar muqaddam.
Khabar muqaddam. Naam. Khabar muqaddam. Qamisun mubtada wa harfu atfin khimarun ma'tufun ala qamisun wa harfu atfin izarun ma'tufun ala qamisun wa harfu atfin lifafatani ma'tufun ala qamisun. Nanggung terusin ya. Lanjut. Terus dikit ya. Faslun arkanu salatil janazati. Arkanu salatil janazati sab'atun. Al-awwalu an-niyyatu. Al-thani arba'u takbiratin. Al-thalithu al-qiyamu 'ala al-qadiri. Ar-rabi'u qira'atul fatihati. Al-khamisu as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati. As-sadisu ad-du'a'u lil maiti ba'da tsalitsati. As-sabi'u as-salamu. Penjelasan rukun-rukun salat jenazah. Rukun-rukun salat jenazah ada 7. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah 4 takbir, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sudah takbir yang kedua ya, ba'da tsaniyah. Ya, setelah takbir yang kedua, kemudian yang keenam doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga, dan yang ketujuh adalah salam. Ini kalau bisa ya. Faslun khabar dengan mubtada yang dibuang. Arkanu apa saja? Khobar lagi. Khobar lagi. Khobar lagi mubtada dibuang lagi. Oh, gitu. Arkanu khabar dengan mubtada yang dibuang. Salati mudhafun ilai, al-janazati mudhafun ilai. Arkanu mubtada, salati mudhafun ilai, al-janazati mudhafun ilai. Sab'atun khabar. Al-awwalu badalun min sab'ah. An-niyatu an-niyatu berarti apa tadi? An-niyatu jadi al-awwal itu bilang apa? Badal, Ustaz. Nah, itu dia. Kalau bilang badal ini jadi apa? Iya ya. Berarti mubtada khabar aja. Iya, jadi al-awwal mubtada. Tapi kalau khabarnya ada alif lam gitu gimana, Ustaz? Nggak apa-apa ya? Nggak masalah, kan nggak bisa jadi naat kan? Iya sih. Coba antum jadi naat bisa nggak? Bisa kan? Iya. Iya. Kemudian atsani berarti mubtada lagi, Ustaz. Nah. Atsani mubtada, arba'u khabar, takbiratin mudhafun ilaih. Nah. Kemudian al-salisu mubtada, al-qiyamu khabar, ala qadiri jar wa majrur. Ar-rabi'u mubtada, qira'atu khabar, al-fatihati mudhafun ilaih. Al-khamisu mubtada, as-salatu khabar, ala nabi jar wa majrur, shalla fi'lun madin, Allahu fa'il, alaihi jar wa majrur, wa harfu atfin sallama ma'tufun ala salla, ba'da zarf zaman, athaniyati mudhafun ilaih. As-sadisu mubtada, ad-du'a'u khabar,
lil maiti jar wa majrur ba'da zarf zaman al-thalithati mudhafun ilaih as-sabi'u mubtada as-salamu khabar. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu Wafiq khairan. barakallahu jazakallahu khairan. Taib. Qala muslim rahimahullah ta'ala faslun fi takfinil maiti. Pembahasan tentang tata cara mengkafani mayit ya. Aqallul kafani saubun ya'ummuhu. Seminimal-minimalnya kain kafan itu adalah pakaian yang menutupinya. Artinya secukupnya kain menutupi badan atau tubuh dari jenazah maka itu cukup. Ini sekurang-kurangnya. Wa akmaluhu lirrajuli salasu lafaifa. Dan yang paling sempurna, ya kafan yang paling sempurna untuk laki-laki adalah 3 lapis kain. 3 lapis kain ini sudah disesuaikan dengan ukuran jenazah tersebut. Ya, kalau orang yang besar tentu kainnya lebih panjang ya. Dan 3 kain itu digunakan untuk menutupi ya seluruh anggota tubuhnya ya dari kepala hingga kaki. Walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatani. Jadi ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki langsung aja dengan kain ya, ditutup menutupi seluruh tubuhnya, kemudian diikat ya agar tidak terlepas. Adapun untuk perempuan qamisun ya. Jadi ada kain yang dibuat seperti gamis. Kemudian ada khimarun, ada kain yang dibuat seperti jilbabnya atau penutup kepalanya. Kemudian wa izarun, ada kain yang dibuat ya seperti sarung untuk menutupi bagian bawah dari pusar ke bawah. Wa lifafatani, dan terakhir ada 2 lapis kain yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jadi memang kalau jenazahnya laki-laki ini lebih sederhana ya. Lebih simpel dibanding jenazah perempuan. Karena kalau untuk laki-laki cukup dengan 3 lembar kain, ya. Adapun untuk perempuan, ya ada 2 lembar kain sebagai penutup paling akhir. Sebelum digunakan 2 lembar kain sebagai penutup yang terakhir, itu dibuat dulu kain yang sebagai komis, baju gamis ya, kemudian jilbab dan juga sarung. Ya. Ini insya Allah gambarannya bisa dilihat di YouTube, banyak yang mempraktekkan cara mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Baik, kita lanjutkan. Faslun arkanu sholatil janazati. Pembahasan tentang rukun sholat jenazah. Arkanu sholatil janazati sab'atun. Rukun sholat jenazah ada 7. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Ini jelas ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyyat. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung dari niatnya. As-sani arba'u takbiratin. Yang kedua adalah dilakukan dengan 4 takbir. Ya. Dilakukan dengan 4 takbir. As-salisu al-qiyamu 'alal qadiri. Rukun yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Artinya kalau ada uzur dia boleh sambil duduk. Ar-rabi'u qira'atul Fatihati. Membaca surah Al-Fatihah. Tentu yang dimaksud dengan membaca surah Al-Fatihah adalah pada takbir yang pertama. Jadi ya kalau kita mau sholat jenazah, setelah kita takbir yang pertama ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka kita baca Al-Fatihah. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai selesai. Ini pada takbir yang pertama. Kemudian al-khamisu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati. Yang kelima adalah berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Jadi setelah takbir pertama kita baca Al-Fatihah,
Selesai baca Al-Fatihah, kita takbir lagi. Allahu Akbar. Lalu kita membaca salawat. Ya. Sekurang-kurangnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sekurang-kurangnya salawat. Adapun sesempurnanya adalah salawat Ibrahimiyah. Sebagaimana yang kita baca pada tasyahud akhir ya. Jadi lengkapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Ini yang paling sempurnanya seperti itu. Kemudian as-sadisu ad-du'a'u lil maiti ba'da salisati. Yang keenam adalah mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Jadi kita takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada takbir ketiga kita berdoa kepada mayit, tentu mendoakan ampunan. Ya. Dan ini ada doanya ya. Misalnya kalau laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ini ya setidaknya kalau memang belum hafal yang panjang, ya paling tidak yang kita baca adalah yang ini ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan ganti hu jadi ha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Nah, ini doa yang pendeknya. Adapun doa lengkapnya, ya ini, saya lupa ya, di sini ada nggak ya? Kalau doa yang panjangnya itu, ya bisa dicari ya, doa salat jenazah. Itu Allahumma fir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' madkhalahu, wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad, wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Wabdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini kalau jenazahnya laki-laki. Kalau perempuan tinggal diganti ya hu-nya dengan ha ya. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini ya doa salat jenazah. Dan memang yang semacam ini harus sering diulang-ulang ya. Berhubung memang salat jenazah ini salat yang jarang-jarang dilakukan, seringkali seorang itu lupa. Ya kalau kebetulan pas lagi lupa, minimal yang depannya ya, yang ringkasnya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Tapi kalau sering umroh, insya Allah nggak akan lupa. Kenapa? Karena kalau kita umroh, maka ketika selesai sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, hampir setiap sholat itu selalu diiringi dengan sholat jenazah. Karena memang di sana itu kebijakannya, setiap ada yang meninggal di dua kota suci itu, Mekah dan Madinah, semuanya disolatkan di Masjidil Haram untuk di Mekah, dan Masjid Nabawi untuk di Madinah. Dan memang ini keutamaan yang hanya didapati bagi orang yang hidup dan meninggal di dua kota suci Mekah dan Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki agar kita dimatikan di Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian as-sabi'u as-salamu, yang ketujuh adalah salam. Jadi tadi kan dikatakan bahwasanya salat jenazah itu ada 4 takbir ya. Takbir pertama membaca Al-Fatihah dan ini rukun. Takbir kedua membaca salawat dan ini rukun. Takbir ketiga membaca doa bagi mayit dan ini rukun. Adapun takbir keempat ya, ini untuk salam. Artinya sekalipun kita nggak baca doa, nggak masalah. Ya meskipun memang ada doa
yang dalam madzhab Syafi'i itu dianjurkan untuk dibaca. Itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walau. Ya, ini kalau laki-laki. Kalau perempuan tinggal ganti hu-nya jadi ha. Tapi kalau sekiranya kita nggak baca apa-apa pada takbir yang keempat langsung salam nggak masalah. Karena doa yang pada takbir keempat itu hukumnya hanya sunnah saja. Adapun pada takbir yang ketiga, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ini adalah wajib. Ya. Sehingga kalau kita setelah takbir yang keempat langsung salam nggak masalah. Dan ini memang yang kalau kita sholat jenazah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu memang nggak ada jeda antara takbir yang keempat dengan salam. Karena memang mereka nggak baca doa apapun. Tapi dalam madzhab Syafi'i ada doa yang dibaca. Baik, kita lanjutkan. Faslun fi dafnil maiti. Bu Munawwarah ya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bidaptil mayyiti. Aqalu dapni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sam wa akmaluhu qamatun wa bastatun wa yudau qazuhu ala turabi wa yajibu taujihuhu illa kiblati. Ya, Ustaz. Nah, sudah ya. Terjemahin dong. Ustaz, sorry. Terjemahnya saya nyontek, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Ini Pembahasan tentang menguburkan. Bahasan tentang menguburkan mayit. Sekurang-kurangnya menguburkan itu adalah hufrah. Hufrah itu lubang atau galian ya, yang menyembunyikan baunya dan menjaganya dari binatang buas. Ya. Ini sekurang-kurangnya. Terus Bu. Maaf Ustaz, saya nggak paham Ustaz. Ini saya. Dan paling sempurnanya adalah qomatun wa bastotun. Qomah itu adalah ya sepanjang jenazah tersebut. Wa bastoh. Dan agak lega gitu ya. Jadi qomah itu maksudnya sepanjang jenazah tersebut. Jadi kalau jenazah itu misalnya tingginya semeter misalnya, maka digalinya setidaknya semeter gitu. Tapi kalau misalnya 1,5 meter, maka 1,5 meter. Ini sesempurnanya. Wa yudau khadduhu ala turabi. Apa nih Mas artinya? Pipinya diletakkan ya. Pipinya diletakkan di atas turab, di atas tanah. Kemudian wa yajibu taujihuhu ilal kiblati. Dan wajib menghadapkannya ke arah kiblat. Ya. Nah. Ayo di Arab, Bu. Faslun, ini khobar yang dihilangkan ya, tapi huruf jar, dafninya majrur, mayitinya maf'ul bih. Apa maf'ul bih? Maf'ul bih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya. Ya. Aqalanya ba'dal ya. Aqalu mubtada. Oh, mubtada. Mubtada. Aqalunya mubtada, dafninya maf'ul bih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Hufratun taktumu khobar. Taktumunya fi'il dori ya. Ya, filenya ke hufrah. Roihata ini maf'ul bihnya. Naam. Hu-nya tadi
mudhof ilaih gitu ya. Wanya wa atof tahrusuhu ini maktub ke hufratun. Minanya huruf jar. Rusuh fil mudhari aja, fa'ilnya ke hufrah, haknya maf'ul bi. Minasiba jar majrur. Wa akmaluhu ini boleh maktub ke hufratun. Akmalu enggak lah, nggak bisa. Dia mutada. Mutada berarti jawab dan menyempurnakannya ya. Komatu, nah ini komatu baru ya. Komatu wabastatu. Khobar. Khobar. Wabasta matuf. Ya maktub. Wayudau tadi ini berarti waw atop, yudaunya fi'il mudhari lagi gitu. Fi'il mudhari majhul ya. Ya, fi'il mudhari majhul. Hazahu berarti ini Pak khobarnya ya. Kan kalau ada fi'il yang dicari apa? Naibul fa'il ini. Fa'il. Oh, pengganti. Naibul fa'il. Marfu. Oke, naibul fa'il. Ya. Alanya jar majrur. Alanya huruf jar ini terhubungnya jar majrurnya. Wanya wa atop yahibu fi'il mudhari tawji'uhu fi'il mudhari lagi. Fi'il mudhari. Yang mana yang fi'il mudhari? Bukan ya, tawji'uhu. Ya, jibu fi'il mudhari, tawji'uhu fa'ilnya. Tawji'uhu fa'ilnya, iya. Ilanya jar majrur kiblati. Ilal kiblati jar majrur, jangan ilanya jar majrur. Ya, ilanya huruf jar. Ilanya huruf jar, kiblatinya jar majrurnya. Kok gitu? Majrurnya. Iya, majrurnya aja. Ya, majrurnya. Kalau mau bilang jar majrur, dua-duanya Bu. Ilal kiblati jar majrur. Kalau mau dicicil, ila jar, al kiblati majrur. Gitu. Tep, ya. Belum belajar ini sampai sini. Iya, berarti belum merjaan nih sebelum belajar nih. Belum belajar, ya belum sampai sini. Ya, maaf. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Tep. Al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi dafnil maiti. Pembahasan tentang menguburkan jenazah. Aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu. Kurangnya penguburan jenazah itu adalah adanya lubang dan menjaganya dari binatang buas. Ya. Jadi ini sekurang-kurangnya. Artinya yang penting baunya nggak kecium dan tidak bisa diambil oleh binatang. Ya. Wa akmalatu nabasatun. Dan paling qamatu nabasatun, tinggi dan lebarnya. Jadi sebagaimana yang lazim kita temukan dalam penguburan jenazah di Indonesia, jadi dibikin agak dalam ya, sekitar 1,5 meter, kemudian lebarnya sekitar 1 meter. Nah, ini yang paling sempurnanya. Wa yudau khadduhu ala turabi. Dan pipinya diletakkan. Ya, jadi ini bagi yang menguburkan sampai ke kubur, diletakkan ya di liang kuburnya, itu pipinya dibuka ya, kemudian ditempelkan di atas tanah. Kemudian wajibu tawjihuhu ilal kiblati. Dan wajib menghadapkannya ke arah kiblat. Ya. Jadi ya wajib menghadapkan jenazah tersebut ke arah kiblat. Kan faslun fima yunbashu lahul